Halo semuanya, aku Anjili. Selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku mau cerita pengalaman persiapan pernikahan aku sebagai orang Korea yang menikah di Indonesia. Banyak banget hal menarik dan tantangan yang aku alami, jadi semoga cerita ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan juga. Yuk kita mulai. Sebelum mulai persiapan pernikahan, aku dan suamiku yang dulu masih jadi pacar memutuskan untuk jalan-jalan ke Bali. Ini pertama kalinya kami ke Bali bareng. Dan tujuan utama kami bukan buat eksplorasi besar-besaran, tapi lebih ke healing aja. Makanya kami memilih daerah yang lebih tenang seperti Nusa Dua, Sanur, dan Ubud. Kami sengaja menghindari area yang terlalu ramai dan hype karena lebih suka suasana yang sunyi dan romantis. Tapi jujur, walaupun ini liburan, aku tetap sibuk dengan pekerjaan. Sebagai freelancer dan CEO, nggak bisa benar-benar lepas dari pekerjaan. Bahkan di tengah liburan juga. Dan ada kejadian nggak mengenakan juga. Mobil yang kami rental kena baret, jadi harus bayar ganti rugi. Jadi bisa dibilang liburan ini berakhir dengan sedikit rasa kesal ke diri sendiri. Setelah pulang dari Bali, kami langsung dikejar berbagai persiapan pernikahan. Mulai dari survei lokasi, menentukan layout acara, memilih tema dekor, komunikasi dengan WO, hingga pembuatan wedding gown dan rundown acara. Jujur, awalnya aku bingung bagaimana cara memilih WO yang bagus tapi tetap terjangkau. Aku sadar kalau keputusan besar tetap ada di tangan aku sendiri. Jadi aku butuh WO yang fleksibel, yang bisa bantu support tugas-tugas kecil seperti pencarian vendor dan persiapan teknis. Akhirnya aku memilih WO yang fokus pada dekorasi dan tim standby di hari H. Sementara urusan lain seperti venue, rental mobil, urusan administrasi dan agama tetap aku urus sendiri. Di Indonesia, pasangan yang menikah harus memiliki agama. Dan karena aku Katolik, ada beberapa persyaratan yang harus aku penuhi. Pertama, aku harus mengikuti program Discovery yang berlangsung seharian dari pagi hingga sore. Setelah itu, kami juga mengikuti kursus MRT mempersiapkan rumah tangga yang berlangsung selama 2 hari di akhir pekan. Ternyata program ini cukup menarik. Kami belajar tentang komunikasi, dasar cinta, finansial, perencanaan anak, dan keluarga. Bahkan ada pembahasan soal hutang dan manajemen keuangan rumah tangga juga. Tapi karena kami pasangan orang asing, kami sering dipanggil ke depan untuk sharing dan ini cukup jadi tantangan buat suamiku yang pemalu dan gak suka berbicara di depan umum. Lalu booking gereja ternyata juga gak mudah. Setiap gereja punya prosedur berbeda dan gereja biasanya memprioritaskan umat yang terdaftar di KK gereja tersebut. Kalau bukan anggota, baru bisa booking maksimal 3 bulan sebelum acara. Padahal persiapan pernikahan butuh waktu lebih lama. Jadi lebih baik ambil kursus dan booking venue di gereja tempat kakak kita terdaftar. Kami membuat undangan dalam 2 versi juga, online dan cetak. Untuk online, kami ingin ada tulisan Korea, jadi kami cari yang bisa semi-custom. Full custom mahal banget deh, bisa sampai 4 jutaan. Jadi kami pilih opsi semi-custom dengan biaya 2 jutaan yang berlaku seumur hidup. Untuk undangan cetak, ini khusus buat keluarga besar yang lebih suka undangan fisik. Karena nggak butuh banyak, aku pilih yang murah tapi tetap estetik. Tinggal pilih amplop dan desain lalu selesai. Saat persiapan, aku baru sadar kalau nggak semua WO memberikan layout venue yang jelas. Mereka hanya kasih mood board dari referensi aku sendiri, jadi aku ragu apakah mereka benar-benar siap dengan dekorasi yang aku inginkan. Tapi aku coba percaya proses mereka. Setelah itu, mencari gaun yang fit di badan dengan harga terjangkau ternyata susah juga. Aku juga butuh rental untuk pre-wed, jadi aku cari tempat yang bisa menyediakan keduanya sekaligus. Setelah beberapa pencarian, aku akhirnya nemu butik yang servisnya bagus dan langsung ditangani oleh desainernya. Ini bikin hari specialku terasa makin istimewa. Dan awalnya kami memang mau rental untuk jas pengantin
laki-laki, tapi kualitasnya ternyata kurang bagus. Saat coba tailor, harganya malah mulai dari 8 juta ke atas. Akhirnya kami beli jas di Sogo dengan harga yang lebih terjangkau, tapi tetap berkualitas. Dan lanjut ke makeup dan hairdo. Mencari mua yang sesuai style Korea juga tantangan sendiri. Harga mua wedding di Indonesia lumayan tinggi banget, jadi aku benar-benar selektif. Aku akhirnya milih KRC yang bisa menyesuaikan dengan keinginanku. Aku juga dapat trial makeup dan hairdo dan hasilnya benar-benar sesuai ekspektasi. Aku merasa seperti princess deh di hari H. Lalu lanjut ke menyusun rundown acara. Karena tamu kami kombinasi Korea dan Indonesia, aku menyusun rundown yang bisa mengakomodasi keduanya. Musik campuran Korea, Indonesia, dan Inggris, game yang bisa diikuti semua tamu, serta acara yang dibawakan dalam 2 bahasa. Kami juga memilih MC yang bisa bilingual, yaitu Kak Serinjo, sehingga acara berjalan lancar. Dan di sini, aku belajar bahwa sangat penting memilih tim WO dan dekor yang profesional. Sayangnya karena aku nggak mencari via Brad Story atau referensi terpercaya, tim dekor aku tidak memenuhi ekspektasi. Contohnya seperti dekorasi meja yang aku request nggak sesuai. Seperti lilin yang seharusnya tinggi, malah disiapkan yang pendek. Lalu dekor meja tamu yang aku minta adalah ramai, malah terlalu kosong. Lalu background foto yang seharusnya rapi malah berantakan. Yang paling mengecewakan karena dekor venue terlambat, rehearsal tidak berjalan dengan baik. Ini bikin beberapa aspek acara tidak seideal yang aku harapkan. Jadi, itulah perjalanan panjang persiapan pernikahanku. Aku harap cerita ini bisa membantu kalian yang juga sedang menyiapkan pernikahan, terutama buat pasangan campuran yang menikah di Indonesia. Jangan lupa untuk memilih vendor yang terpercaya dan pastikan semua aspek sudah siap sebelum hari H. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau pertanyaan, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!